Halo sahabat Nautika, selamat bertemu dalam pembelajaran ilmu pelayaran. Bersama saya Ambrosius Werang, SMK Negeri 1 Larantuka. Gambaran permukaan bumi, loksodrome, dan jaringan peta. Gambaran permukaan bumi. Untuk dapat menggambarkan permukaan bumi atau sebagian daripadanya dipergunakan globe dan peta. Globe merupakan tiruan bola bumi, di mana letak berbagai titik pada permukaan bumi satu sama lain dibuat dalam perbandingan yang sebenarnya. Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah metode untuk menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar. Kegunaan proyeksi peta adalah untuk maksud tertentu, dapat dipakai peta yang cocok untuk kegiatan itu, dan dapat memilih peta-peta dengan distorsi yang paling kecil, sehingga bentuk peta yang terjadi menjadi mendekati bentuk yang sebenarnya. Proyeksi peta dibedakan atas 3, yaitu proyeksi asimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Kita lihat yang pertama, proyeksi asimutal atau proyeksi pada bidang datar. Proyeksi bidang datar ini disebut juga dengan proyeksi asimutal atau proyeksi zenital. Proyeksi tersebut menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi, di mana pada proyeksi ini juga membahas mengenai bola bumi, yang mana hanya berpusat pada satu titik. Proyeksi asimutal tersebut dapat atau bisa digolongkan antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proyeksi asimutal normal atau polar atau kutub, yang mana pada bidang proyeksinya itu saling bersinggungan dengan kutub. Selain dari itu, dari jenis proyeksi ini dinilai sangat cocok untuk dapat menggambarkan daerah kutub. Yang kedua, proyeksi asimutal transversal atau ekuatorial, yang mana pada bidang proyeksinya itu memiliki bentuk tegak lurus yang selaras dengan ekuator. Dan yang ketiga, proyeksi asimutal miring atau sembarang, yang mana pada bidang proyeksinya itu saling menyinggung terhadap sebuah tempat antara kutub dan ekuator. Jenis proyeksi yang kedua adalah proyeksi kerucut atau proyeksi pada bidang kerucut. Proyeksi kerucut yakni proyeksi yang menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi kerucut tersebut juga dinilai sangat efisien untuk bisa atau dapat dipergunakan di dalam menggambar suatu daerah lintang 45 derajat atau merupakan lintang tengah. Setelah dari itu, pada proyeksi kerucut tersebut juga bisa atau dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini. Yang pertama, proyeksi kerucut normal. Ini merupakan suatu garis singgung bidang kerucut yang terdapat di bola bumi, yang letaknya itu berada pada suatu paralel yang standar. Yang kedua, proyeksi kerucut transversal. Ini merupakan sumbu kerucut yang letaknya itu berada tegak lurus tepat di sumbu bumi. Dan yang ketiga, proyeksi kerucut miring, yang mana untuk sumbu kerucut ini membentuk sebuah garis miring tepat berada pada sumbu bumi. Jenis proyeksi yang ketiga adalah proyeksi silinder atau proyeksi pada bidang silinder.
Proyeksi bidang silinder yakni proyeksi yang menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Penggunaan proyeksi silinder ini dinilai sangat cocok guna menggambarkan luas dari suatu wilayah khatulistiwa atau juga bahkan lintang rendah. Adapun keuntungan yang bisa diperoleh yakni dengan menggunakan proyeksi silinder diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bisa atau dapat menggambarkan daerah yang sangat luas. Yang kedua, bisa atau dapat menerangkan gambaran daerah pada sekitar khatulistiwa. Yang ketiga, pada daerah kutub itu dengan menyerupai sebuah titik bisa atau dapat digambarkan seperti layaknya garis lurus. Dan yang keempat, jika semakin mendekati kutub, maka kemudian akan semakin luas wilayahnya. Dari penjabaran-penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penggolongan proyeksi adalah berdasarkan bidang proyeksi dan berdasarkan kedudukan atau sumbu dari sumbu simetrik. Berdasarkan bidang proyeksi dibedakan atas asimutal, kerucut, dan silinder. Sedangkan berdasarkan kedudukan atau posisi dari sumbu simetri, proyeksi dibedakan atas proyeksi polar atau normal, transversal atau ekuator, dan miring atau sembarang. Penjabaran proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi berdasarkan bidang proyeksi ada proyeksi asimutal atau pada bidang datar, proyeksi kerucut atau pada bidang kerucut, dan proyeksi silinder atau pada bidang silinder. Sedangkan dilihat dari kedudukan atau posisi dari sumbu simetri, maka dikenal ada proyeksi normal, proyeksi transversal, dan proyeksi miring atau proyeksi sembarang. Loxodrome. Pada bola bumi, loxodrome adalah sebuah garis di bumi yang membentuk sudut yang sama dengan semua derajat. Sudut-sudut tersebut beralih tanpa perubahan di dalam peta bertumbuh. Jadi di dalam peta, loxodrome membentuk sudut-sudut yang sama dengan derajat. Karena derajat-derajat adalah garis-garis lurus yang sejajar satu sama lain, sehingga loxodrome dapat terlukis sebagai garis lurus. Jaringan peta. Jaringan peta adalah gambaran derajat-derajat dan jajar-jajar di dalam peta, terdiri atas garis-garis lurus yang saling memotong tegak lurus. Oleh karena permukaan bola itu tidak dapat dibuka, maka sebuah peta tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya dalam segala hal. Kita hanya dapat menentukan syarat-syarat tertentu terhadapnya. Yang pertama, sebuah peta harus ekuivalen atau sama luas. Artinya bahwa luas-luas yang diberikan dalam perbandingan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, peta harus ekuidistan atau sama jarak. Bahwa jarak-jarak terhitung dari satu titik ke titik yang lain diberikan dengan perbandingan yang benar. Dan yang ketiga, peta harus konform atau sama sudut, di mana sudut-sudut pada bola bumi berpindah ke dalam peta tanpa mengalami perubahan. Demikian yang dapat disajikan pada pembelajaran ini. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita sekalian. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan dicantumkan pada kolom komentar. Akhir kata, salam sehat untuk kita sekalian. Salam Nautika.